Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita duduk siap segera. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik-baik? Sehat? Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil ya? Ya. Nah, selanjutnya tolong kalian lihat di bawah, di sekeliling kalian, adakah sampah? Tolong dilihat dulu. Coba dilihat sekelilingnya, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong diambil ya. Ya. Dan tolong dibuang di luar. Selanjutnya, hari ini kita kembali bertemu dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini materi kita masih melanjutkan tentang materi layanan usaha. Siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, apa? Ya, sudah menganalisis tentang sistem layanan. Terus apa lagi? Dan merencanakan layanan usaha. Nah, merencanakan layanan usaha. Ya, bagus kalian masih ingat dan tentunya sudah menguasai ya. Nah, selanjutnya materi hari ini kita akan melanjutkan setelah dianalisis dan direncanakan, tentunya akan diterapkan layanan usaha itu, sehingga materi kita hari ini adalah menerapkan layanan usaha. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menganalisis sistem pelayanan prima dengan konsep sikap, perhatian, dan tindakan. Selanjutnya, dari hasil analisis itu kalian bisa mempresentasikan dan memperagakan bagaimana memberikan pelayanan yang prima dengan menggunakan konsep-konsep pelayanan prima. Nah, kemudian untuk memotivasi kalian untuk belajar materi hari ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa sebentar lagi nanti kalian akan melakukan prakerin ya, praktek kerja industri. Nah, sehingga ada manfaat dari materi ini, nanti kamu bisa terapkan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan di tempat prakerin. Nah, ruang lingkup materi kita hari ini meliputi konsep-konsep pelayanan prima ya. Nah, untuk mempermudah memahami materi ini tentunya lebih mudah kita menggunakan metode role playing ya, atau bermain peran yang berbasis masalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, kemudian berikutnya penilaian juga nanti kalian akan ada penugasan, ada diskusi ya, dan ada presentasi. Nah, nanti lakukan dengan sebaiknya, saya akan berkeliling untuk menilai ya. Kemudian nanti di akhir materi juga ada evaluasi. Berikutnya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya akan mengecek kemampuan awal kalian dengan melakukan pretest. Kalian bisa gunakan HP-nya dan saya akan kirim soalnya lewat Google Form ya. Silahkan bisa dibuka melalui grup WA, melalui mengerjakan di Google Form untuk soal pretest beberapa saat ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Cukup ya untuk kegiatan pretest di awal pembelajaran. Nah, kita akan masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, dengan nanti kamu menyaksikan tayangan video bagaimana memberikan pelayanan yang baik ya. Silahkan dicermati ya. Dalam menjalankan bisnis dan usaha, kita dituntut untuk mampu memberikan servis atau pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan pelanggan. Bermacam-macam jenis usaha, baik itu bidang kuliner, pertokoan, perbengkelan, dan yang lainnya, akan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen
agar mereka menjadi pelanggan tetap bagi usaha kita. Sekarang saya akan memberikan tips cara mudah melayani pembeli dan pelanggan agar mereka setia dan menjadi pelanggan tetap bagi usaha kita. Tips yang pertama yaitu sapa dan berikan salam kepada pembeli yang baru datang. Ketika ada pembeli yang datang ke tempat kita, berarti mereka adalah tamu kita. Tips yang kedua yaitu pasang muka yang ceria atau tersenyum pada pembeli. Tips yang ketiga yaitu tanyakan apa yang mau dibeli. Demikian tadi anak-anak tayangan video tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Ini skenarionya sudah saya bikin ya. Kelompoknya sudah dibentuk seperti semalam ya, sudah kita sepakati ya nih dari sini kelompok 1 memperagakan nanti tentang bagaimana melayani dan membantu pengunjung. Kemudian kelompok 2 tentang memeriksa stok ya pada waktu pembeli menanyakan satu barang yang diinginkan. Kemudian kelompok 3 tentang stok habis bagaimana ya. Kemudian kelompok 4 tentang menanyakan harga ya pembeli. Nah itu skenario kita. Sebelum kalian mempraktekkan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, kalian harus tahu prinsip dulu di dalam pelayanan. Ada sebuah slogan yang mengatakan pembeli adalah raja. Walaupun pembeli itu datang ke tempat kita yang milik, tetapi pembeli itu berkuasa. Oleh sebab itu, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Silahkan diamati, mengidentifikasi masalah. Dari tayangan video tadi, bagaimana memberikan pelayanan baik, adakah yang kalian belum paham, yang kalian perlu tanyakan? Silahkan diidentifikasi. Siapa yang akan mengidentifikasi masalah ya, tentang pelayanan yang baik kepada pelanggan? Ya. Dan pelanggan jika datang kepada usaha kita. Nah, berikutnya. Prinsip atau konsep dalam pelayanan yang baik itu seperti apa? Ya. Meliputi apa saja? Oh ya, itu masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang harus kalian pahami. Dari tayangan video tadi, kalian akan mempraktekkan bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Sesuai dengan skenario yang saya bikin. Jadi kita pada saat ini akan melakukan role playing atau bermain peran bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan dengan memperhatikan konsep-konsep pelayanan prima. Kita mainkan setiap kelompok ya tentang skenario yang sudah kita bagi, dan yang lain kelompok sebagai pengamat ya. Catat poin-poin penting tentang konsep-konsep itu ya, sesuai yang ada di tugas diskusi ya yang harus kamu nanti presentasikan ya. Nah, sehingga dalam sewaktu kalian melihat role playing, bermain peran, kamu sekaligus mengumpulkan data ya. Yang pertama silahkan. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Permisi Mbak, saya mau mencari pasta gigi apakah ada? Ya, kita punya. Anda bisa menemukannya di lorong kedua, di ujung lorong, di sebelah rak sampo. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Iya, sama-sama. Ya. Halo, apakah Anda menjual madu di sini? Maaf Bu, biasanya kita jual, tapi sekarang stoknya sedang kosong. Kapan stoknya ada lagi? Mungkin akan di-restock minggu depan. Oh, baiklah. Adakah yang lain yang bisa saya bantu? Apakah kamu menjual jeruk? Maaf Bu, jeruk sedang tidak musim. Tapi jika Ibu mencari jus jeruk ada di lorong keempat. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, demikian melakukan role playing, melakukan bermain peran untuk memahami konsep-konsep di dalam melakukan pelayanan prima. Nah, kalian tentu tadi sudah mengumpulkan data ya, mencatat poin-poin prinsip-prinsip konsep itu ya. Nah, sekarang kegiatannya adalah kalian di kelompok adalah mengumpulkan data. Nah, LKPD akan saya bagi ya, berbalik. Kamu bisa ke sini ya. Bisa membalikkan badan ya. Di tempat duduk saja, silahkan bisa membalikkan badan ke sana. Dan di samping dari kegiatan mengumpulkan data dari kalian mencatat poin-poin dari bermain peran tadi, untuk menjawab konsep-konsep yang
sudah kita bagi ya. Silahkan bisa digunakan HP-nya setelah kamu mencatat poin-poin penting tadi dari bermain peran. Mengambil referensi dari sumber internet bisa dipakai HP-nya ya dalam mengumpulkan data itu untuk menjawab konsep-konsep itu ya. Sudahkah data-data kamu dapatkan? Nah, kalian mulai berdiskusi ya, dan mulai mencatat hasil diskusi yang nanti kita akan presentasikan ya. Akan ditulis. Yang lain juga bisa sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Silahkan hasil diskusi dibacakan. Prinsip konsep perhatian atau attention. Yang pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengamati perilaku pelanggan. 3, berpikir atau thinking. Keempat, mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. Ya, bagus. Dari kelompok 3 aspek action. Tindakan ya. Tindakan atau action adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kembali kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Berikutnya kita akan sampai pada sebuah kesimpulan. Kesimpulan hasil diskusi tentang prinsip karakteristik kualitas pelayanan prima dalam melayani pelanggan dengan baik. Kita harus melayani pelanggan dengan baik karena dengan adanya pelayan prima yang memuaskan berguna untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga menciptakan kedekatan pelanggan dengan perusahaan. Pelayan prima perlu diperhatikan bagi setiap perusahaan, khususnya untuk perusahaan di bidang jasa. Kesimpulan kita hari ini adalah betapa pentingnya sebuah pelayanan prima sehingga kita harus menerapkan di dalam sebuah usaha. Kadang ada beberapa pengusaha ya, itu berasumsi bahwa yang penting itu adalah kualitas dari produk yang dijual, kualitas dari jasa dan juga kualitas dari barangnya, dengan mengabaikan kualitas dari pelayanan. Nah, tadi kita simpulkan untuk kualitas pelayanan kita menerapkan 3 konsep ya. Dari sikap, attitude, kemudian perhatian, attention, tindakan, dan action. Kita akan adakan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kamu dapatkan? Refleksi dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengetahui dampak dari pelayanan yang tidak baik kepada pelanggan. Dengan bermain peran, kita bisa belajar acting bagaimana menerapkan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ya, itu untuk kelompok 1, bagus. Kelompok mana lagi? Ada waktu beberapa, silahkan dikeluarkan HP-nya, kita akan lakukan post test melalui Google Form. Saya kirim ya, silahkan sudah masuk di grup ya, silahkan dikerjakan untuk post testnya ya. Sudah selesai ya, mengerjakannya di Google Form untuk mengetahui penguasaan kamu setelah tadi melakukan pembelajaran ya, post test. Nah, waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis. Selanjutnya nanti kerjakan soal evaluasi di rumah ya, bisa dikerjakan. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan masih dalam materi layanan usaha, yaitu tentang melakukan layanan usaha. Masih kita akan bermain peran. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Silahkan salah satu dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.